Selamat malam rekan-rekan pemuda remaja Galaksi. Malam hari ini sungguh suatu sukacita bagi kita karena kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Kita yakin dan percaya oleh karena kasih dan anugerah Tuhanlah kita boleh menikmati semua anugerah itu. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini dengan penuh sukacita kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas setiap kasih setia penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama, kiranya Tuhan Yesus menuntun dan menyertai dari awal sampai dengan berakhirnya ibadah kami ini. Dan juga berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita puji Dia, kita katakan, ku terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidupku. Mari kembali kita naikkan pujian ini. Ku terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, lakukan badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Teman-teman, kita selanjutnya akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Dan kita akan menyanyikan satu lagu yang berkata, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, yang selalu merindukan aliran sungai. Biarlah hati kita juga selalu rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Seperti rusa yang haus,
bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom Sobat Muda Galaksi yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan Sobat Muda lainnya di mana saja kalian berada. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu dengan pimpinan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menyampaikan sabda firman-Mu dengan kekuatan spirit dari Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Sobat muda yang saya kasih dalam Yesus Kristus, gereja kita di sini pada bulan ini mengangkat satu tema bulanannya, yaitu gereja yang dewasa. Jadi pada malam hari ini kakak mau mengajak kita belajar juga dengan tema yang serupa. Dari Galatia pasal 5 ayat 13 adalah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Silakan buka Alkitabnya, Galatia pasal 5 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, tema kita malam hari ini adalah dewasa dalam menyikapi keselamatan. Dewasa di dalam menyikapi keselamatan atau meresponi keselamatan. Kemerdekaan di sini adalah artinya terlepasnya kita dari hukuman maut neraka. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 menyatakan bahwa kita orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus terluput dari maut karena genggaman tangan Allah yang luar biasa. Firman Tuhan Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini ayat yang luar biasa sekali, menjadi pegangan orang-orang percaya sehingga yakin akan keselamatannya. Tetapi
bukan untuk kesempatan berbuat dosa, firman Tuhan katakan. Firman Tuhan ini menyatakan kasih Bapa yang menjaga kita agar tetap di dalam genggaman tangannya selamanya. Sebagai anak Tuhan kita perlu bersikap dewasa dalam anugerah keselamatan ini ya. Bagaimana sikap kita? Yang pertama adalah kesempatan untuk hidup kudus. Jadi sikap kita mengambil anugerah kemerdekaan kita, dilepaskan dari maut neraka ini adalah kesempatan untuk hidup kudus. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan mentang-mentang kita sudah dalam tangan Tuhan, kita seenaknya dalam anugerah ini berbuat sesuka hati kita. Kita kembali lagi berbuat dosa. Ini yang disinggung oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan di dalam Galatia ini. Jangan seenak-enaknya kehidupan di dalam keselamatan. Saya sudah dibaptis, saya sudah percaya Tuhan Yesus, sudah saya pasti selamat. Lalu kembali berbuat dosa. Setiap dosa yang anak-anak Tuhan lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Anda akan menerima akibatnya. Kamu akan merana akibat dosa yang engkau lakukan. Engkau tersiksa sendiri akibat dosa yang engkau buat saat ini, anak-anakku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan mengajar kita dengan masalah-masalah itu. Dan ada kesusahan-kesusahan yang Tuhan izinkan kamu alami supaya kamu bertobat. Tetapi seringkali malah melawan sama Tuhan. Mengatakan Tuhan tidak adil lah. Benci sama Tuhan lah, marah sama Tuhan. Kenapa saya mau bicara ini kepada teman-teman? Saya pernah ada di situ, jadi saya bukan bicara omong kosong. Dia kan tidak pernah alami. Saya pernah alami seperti itu. Tidak ada gunanya. Sia-sia Anda mau memusuhi Tuhan. Tuhan tidak rugi. Anda mau menjauhi Tuhan. Tuhan tidak kekurangan orang-orang yang dia pilih. Tuhan tidak rugi. Tahta sorga tak goyang. Jadi jangan GR lah. Sok penting. Bertobat. Ikuti keinginan Tuhan. Jangan Anda kembali dalam kehidupan dosa. Kumpul-kumpul, mabuk-mabukan, merokok, dan ini yang disenangi. Tidak. Pada waktunya nanti, Anda mengalami konsekuensinya, Anda menangis. Dan disitulah Tuhan mau engkau kembali. Amin. Nah, Tuhan mengajar kita dari semuanya itu. Misalnya, kalau kita merokok, akibatnya apa? Sakit. Penyakit yang berbahaya, sudah banyak contoh-contohnya. Tapi begitulah manusia. Kadang-kadang ya kita dibilang, jangan ke situ, ke situlah kita. Jangan buka pintu itu, dibukalah pintu itu. Kadang-kadang gitulah sifat manusia. Tuhan bilang jangan seperti ini dan itu. Tapi itu yang dicoba. Nanti kalau kena baru nangis-nangis. Tuhan, saya mau bertobat. Terlambat. Jadi secepatnya, ini firman Tuhan. Kakak mau bagi-bagi kita. Misalnya karena rokok tadi, karena minuman keras. Amsal katakan, siapa yang bengkak, siapa yang berkelahi, siapa yang berdarah hidungnya, orang yang mabok-mabokan. Ya kan? Berkelahi tidak jelas-jelas. Tersinggung tidak jelas-jelas. Sakit hati karena minuman keras dan narkoba dan sebagainya. Dan mencuri gara-gara narkoba. Gara-gara hal-hal yang seperti ini. Kita anggap keren. Kalau sakit nanti baru menangis-menangis. Ya. Saya banyak melayani orang yang mau meninggal karena hal seperti ini. Tidak ada lagi kata lain kecuali mau bertobat. Masalah-masalah karena sikap amoral. Kita harus berhadapan dengan hukum dan bahkan penjara. Ya, berkat-berkat yang terhambat. Usaha menjadi berat. Ya, usaha setengah mati. Hasilnya sia-sia, tidak ada hasil apa-apa. Datang kosong, pulang kosong. Nah, kesempatan saat ini adalah untuk hidup di dalam kekudusan sobat muda. Itu namanya dewasa. Menyikapi berkat yang Tuhan berikan. Keselamatan yang Tuhan berikan. Kemerdekaan dari neraka itu. Bukan untuk suka-suka. Aku pasti selamat kok, aku pasti selamat kok. Mungkin kita akan bicara lebih dalam lagi dari cerita
tema ini. Tetapi kita bicara tentang hari ini tentang sikap kita. Bagaimana sikap kita menyikapi anugerah Tuhan, keselamatan, kemerdekaan itu, yaitu hidup kudus, kesempatan untuk hidup kudus. Yang kedua, melayani dengan dasar kasih. Di dalam Galatia 5 ayat 13 ini juga berbicara tentang melayani. Melayani dengan dasar kasih. Sikap berikutnya adalah melayani Tuhan, ya. Bekerja di tempat kerja juga adalah bentuk pelayanan. Jangan pikir ini bukan pelayanan. Oh, saya kerja di pegawaian kok, saya kerja di kantor kok, saya kerja di kontrakan kok, sebagai pegawai kontrak. Jangan pikir Tuhan tidak nilai kamu bekerja di situ. Kan bos saya juga bukan orang Kristen kok, enggak usah, enggak penting-penting amat saya taat kepada dia. Tidak, Tuhan memandang tanggung jawab yang dikasih. Bukan pandang ini bosnya. Coba lihat Nebukadnezar. Ada Daniel di situ. Nebukadnezar percaya Tuhan enggak awalnya? Enggak kan? Belshazzar percaya Tuhan enggak? Darius, Kores percaya Tuhan enggak? Enggak. Tapi dia lakukan tugasnya dengan taat dan setia, dengan tetap taat sama Tuhan, menjaga kekudusan dan melayani. Jadi jangan pikir kerja di tempat lain lalu kita ogah-ogahan, malas-malas main game hanya kerja di tempat kerja. Kerja itu dimulai dengan hati yang penuh kasih seperti Tuhan Yesus. Dia memandang orang-orang banyak lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Meskipun Yesus lelah, dia punya hati yang mau melayani. Makanya di tempat kerja juga rajin-rajin bekerja. Yesus rajin bekerja. Dia bukan pemalas, jangan malas-malasan. Kolose 3 ayat 23. Ya, kakak mau bacakan ini untuk kita. Kolose 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lihat itu. Buat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Walaupun bosmu manusia, jangan anggap remeh. Walaupun tuh ommu, pamanmu, keluargamu, jangan mentang-mentang kamu dimasukin gara-gara keluarga di sini ya. Tetap rajin kerja. Bukan bupati yang lihat kamu, bukan bosmu, tapi Tuhan. Dia nilai kamu melayani di situ. Kakak mau kasih motivasi anak-anak muda bekerja dengan giat. Di rumah juga begitu, bantulah orang tuamu. Di gereja juga kita melayani. Saat ini juga sudah boleh ke gereja. Jangan malas. Siaran ibadah pagi di rumah itu bukan itu untuk anak-anak sekolah minggu. Anak-anak yang usianya di bawah 14 tahun. Dan untuk ibu-ibu yang sedang menjaga anak-anaknya di rumah karena tidak bisa boleh pergi. Sehingga mereka harus di rumah. Dan orang-orang sakit, orang-orang lansia yang tidak memenuhi syarat protokol COVID. Kamu sakit nggak anak muda? Kalau kamu tidak mau beribadah karena ada kok pelayanan di TV, mungkin kamu mau minta sakit karena orang sakit saja baring di rumah. Jangan, kamu sama saja minta Tuhan menguji kamu untuk sakit. Jadi kalau kamu sehat, berikan kesehatanmu. Bukankah kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita juga? Kasih. Kecuali kamu lumpuh. Orang saja yang sakit mau pergi beribadah. Kamu anak muda malas-malasan. Jangan ya. Itu juga pelayanan. Kakak pernah bawa ya. Pelayanan itu juga hadir dalam ibadah itu juga pelayanan ya. Nah, kalau jalan kalian semangat tetapi ibadah tidak mau. Jalan sampai ke ujung pulau di Malinau ini, enggak tahu ke gunung manakah, ke hutan rimba mana kalian sanggup, ke gereja malas. Jemaat Tuhan, enggak seperti itu. Anak-anak muda jangan seperti itu ya. Jadi jangan malas, karena kehadiranmu juga pelayanan. Kamu diberikan kesehatan bukan untuk hal-hal duniawi. Kalau kamu sehat, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, kakak mau kasih tahu ini bagi kalian. Kalau ibadah ini juga adalah bentuk kasih kita. Ingat kehadiranmu juga. Tadi kakak katakan pelayanan. Juga kita melayani dengan yang lainnya adalah memberi. Nah, pemuda sudah mulai memberi karena mungkin kita juga akan mungkin minta tolong beberapa teman-teman yang lain dari
tidak ada di sini, kita minta tolong, tentu kita kasih apresiasi juga, karena tetap kita punya tanggung jawab sebagai kita yang meminta akan memberikan apresiasi, dan dana-dana itu kan dari kita semua dan dari pemuda juga. Pelayanan juga itu. Dan gereja kita juga membutuhkan generasi yang kuat memberi, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi. Lakukan ini dengan kasih, dengan cintamu ke situ. Kalau tidak ada cintamu ke situ, kamu tidak mau kerja di situ. Kalau tidak ada cintamu ke situ, kamu tidak mau melayani di situ. Kalau tidak ada cintamu untuk kehidupan kekal sorgawi, kamu mungkin nggak mau ke sorga kali. Jadi belajar dari firman Tuhan ini. Ketika kamu mau lakukan ini dengan sepenuh hati, kamu akan diberkati dengan sukacita. Amin. Dua sikap ini menandakan kamu dewasa dalam meresponi anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Jadi manfaatkan kemerdekaanmu untuk hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Sejak muda, tidak boleh tunggu lama-lama. Mulai sekarang berikan untuk Tuhan. Kita tidak tahu akhir masa susah ini. Mungkin Tuhan Yesus datang, kamu siap atau enggak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu, supaya kami termotivasi senantiasa mau melakukan kehendak Tuhan. Karena waktu-waktu ini semakin menipis. Kesempatan untuk kami hidup kudus harus kami tingkatkan. Kesempatan untuk kami bisa melayani, jangan kami buang ya Tuhan. Karena mungkin waktu-waktu ke depan sedang ibadah saja dibatasi ya Tuhan. Kami tidak tahu situasi sulit lagi ke depan. Bisakah kami bisa sempat untuk melayani lagi? Kalau Tuhan Yesus sudah datang, apa yang kami sudah perbuat? Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu untuk menguatkan kami kembali semangat melayani. Kembali semangat menjaga kekudusan kami. Hidup di dalam pertobatan dan kasih Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Diberkatilah kita yang mendengarkan dan juga melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan teman-teman, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu saya mau mengingatkan kembali bahwa persembahan kita akan kumpulkan masing-masing di rumah dan kita taruh di dalam amplop. Kemudian di situ dituliskan persembahan Remda Galaksi dan akan dikumpulkan pada hari Minggu. Teman-teman bisa memberinya kepada orang tua sehingga nanti orang tua bisa memberi pada ibadah di hari Minggu. Mari kita naikkan pujian kita, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Doa persembahan dan juga doa penutup dipimpin oleh Kak Billy. Sobat muda, terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan, dan dari pengurus pemuda Galaksi juga akan pemuda remaja Galaksi akan mengelola ini.
sebagaimana untuk pekerjaan pelayanan di pemuda kita. Demikian penyampaian Kakak. Mari kita tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami terus berdoa ya Tuhan, kami rindu juga galaksi bisa ibadah kembali ya Tuhan. Tetapi jangan sampai selama ini kami sudah keasikan ibadah di rumah dan tidak lagi mau mengindahkan persekutuan secara nyata dalam persekutuan gereja ya Tuhan. Kami punya iman besar, kami dilindungi selama COVID-19 ini dan tidak ada satupun yang sakit. Dan kami tahu pagar ilahi Kristus terus ada di dalam pribadi-pribadi kami di gereja ini, di lingkungan kami ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan izinkan untuk bisa nantinya bisa beribadah seperti normal dulu ya Tuhan. Dan kami yakin semuanya itu ada rencana Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan menolak badai COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami percaya bangsa kami juga akan dibebaskan seluruhnya. Dan kami yakin juga kenapa Tuhan izinkan ini. Kami rindu menjadi anak-anak yang berbeda. Bagaimana Tuhan menjaga kami secara khusus dalam pandemi ini. Sehingga orang melihat kenapa kalian bisa dijaga. Karena Kristus kami yang menjaga. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak mudamu yang sedang usaha, yang sedang bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga mereka dengan kelimpahan-kelimpahan berkat. Tapi jangan lupalah mereka untuk hidup di dalam kekudusan dan pelayanan dan kesetiaan di dalam Tuhan. Karena itu yang paling penting ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga mereka teman-teman kami yang dalam perjuangan pendidikan. Tuhan Yesus memberkati yang berangkat kuliah, yang sedang mengenyam pendidikan di eh, SMP, SMA, dan perkuliahan saat ini. Tuhan Yesus memberkati dalam situasi model cara pendidikan yang baru. Tuhan Yesus memberkati, yang paling penting semuanya Tuhan lindungi secara ajaib dari COVID-19. Tuhan Yesus berkati juga keluarga kami. Berkati yang sakit, tolong jamah dan sembuhkan. Berkati juga anak-anak mudamu yang merindukan cita-cita mereka tercapai, juga yang akan terus melanjutkan karena kerinduan-kerinduan mereka yang dewasa untuk masuk di dalam pernikahan. Kami percaya juga mereka yang sudah bertunangan, Tuhan Yesus berkati, yang menjalin hubungan yang serius, Tuhan Yesus berseriuslah mereka. Jangan mereka hidup dalam seks bebas, terjerumus di dalam pergaulan bebas dunia ini, tapi mereka menjaga kekudusan sampai mereka akhirnya memuliakan Tuhan dalam pernikahan yang kudus. Kami doakan anak-anakmu yang dewasa yang cukup usia untuk mau masuk ke dalam jenjang berikutnya ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani juga, pembina-pembina pemuda, remaja, juga hamba-hambamu pelayan di tempat ini dan badan pengurus jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin.